Karena kayak kalau jauh-jauh hari tuh kayak masih ragu, entar takutnya ada apa, gimana gitu. Kalau udah deket-deket, oh kayaknya nggak ada apa-apa nih, baru deh gue mudik. Tapi imbasnya adalah, yaitu budget transportasi meledak gitu kan. Kalau udah Nah, di deket-deket tengah ini. kespontanan itu yang lo lakukan apa, Mas Aib? Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Semoga Sobat Cuan selalu semangat ya di tengah ibadah puasa. Bentar lagi nih, bentar lagi akan lebaran gitu ya. Jadi harus semangat Sobat Cuan dalam beribadah setiap harinya ya. Ketemu lagi di Cuap-Cuap Ramadan, sebuah program spesial selama bulan Ramadan persembahan dari Cuap-Cuap Cuan. Kali ini kita ada di segmen Julid, Jurus Lebih Irit, bareng dengan Ai Hidayah di sini, Financial Expert CNBC Indonesia. Masih semangat? Masih semangat ya. Oke, kita akan membahas topik-topik di Jurus Lebih Irit ini, terutama adalah ketika nanti kita setelah menjalani Ramadan, Lebaran, setelah itu kan back to apa ya, normal, back to reality. Itu kampung gitu. Bukan kayak back to reality kan, maksudnya udah bukan berarti lo nggak ibadah ya, lo harus tetap ibadah ya. Tapi maksudnya sudah ya udah hari-harinya udah kayak biasa, udah nggak ada yang ya mungkin bukber. Tapi akhirnya ada yang harus dicek nih, check and balances. Termasuk itu adalah duit atau keuangan ya. Amankah gitu. Nah, kita cari tolak ukurnya deh, kategori aman nih, aman keuangan pasca lebaran tuh yang kayak gimana gitu. Karena mungkin hampir rata-rata posisinya nggak aman karena jor-joran ya kemarin ya. Gimana tuh? Sebenarnya parameter pertama adalah cash flow lu tetap terjaga ya. Cash flow tuh kayak uang tabungannya enggak, uang operasionalnya aman ya. Oke. Jadi bukan berarti nanti setelah lebaran lu nggak punya duit buat masak misalkan, nggak punya duit buat ke kantor, ongkos kan. Itu sering terjadi tuh, nggak punya duit buat apa, misalkan beli pulsa atau mungkin hal-hal yang sepertinya operasional day to day. Jadi yang pertama harus dijaga, jadi keuangan itu adalah cash flow-nya. Jadi jangan sampai cash flow-nya ini minus gitu ya. Karena kalau cash flow minus, otomatis lu harus ambil dari apa, misalkan dana darurat gitu kan. Nah, jangan sampai juga dana daruratnya kalau bisa jangan sampai terpakai, karena kan habis lebaran itu kan bukan situasi darurat ya. Benar, bukan. Jadi lu itu jangan sebenarnya. sampai sebenarnya ya situasi biasa aja gitu. Jangan sampai dana darurat lu terpakai, apalagi dana daruratnya nggak ada, itu lebih parah lagi kan. Nah, itu jangan sampai. Yang ketiga, investasi tetap aman gitu. Jangan istilahnya lu karena lebaran, mudik atau puasa, investasi lu jual-jualin nih buat modal mudik dan segala macam, akhirnya setelah lebaran investasi lu habis. Nah, itu jangan juga tuh. Makanya ini investasi tetap harus berjalan seperti biasa aja. Kalau emang lu rutin tiap bulan, ya udah tetap harus berjalan tiap bulan. Kalau misalkan setelah lebaran lu nggak nyicil investasi lagi, berarti ada yang salah nih. Keuangannya ada yang terlalu berlebihan mungkin ya ketika lebaran atau Ramadan. Nah, yang keempat adalah jangan sampai ada utang. Nah, ini juga penting juga ya. Ketika sudah ada utang habis lebaran, berarti manajemen keuangan lu ketika Ramadan dan lebaran itu salah gitu ya. Jadi lu nggak punya persiapan atau perencanaan yang baik gitu ya ketika itu. Makanya harus benar-benar diatur supaya semuanya tetap berjalan seperti biasa. Jadi sebenarnya Ramadan sama Lebaran itu juga hari biasa aja sebenarnya secara keuangan gitu ya. Bukan berarti lu harus mati-matian menghabiskan uang di situ, tapi setelah itu lu nggak punya duit gitu. Jadi memang tetap harus diatur juga. Jadi itu sih. Kenapa sih itu jadi concern? Karena memang Lebaran tahun ini tuh liburnya panjang ya Mas Ahi ya. Panjang. Kita udah terakhir kerja itu tanggal 5 April kalau nggak salah, baru balik lagi ke kantor tuh 16 April. Berarti ada itu kan gimana coba ya. Kalau yang nggak ngapa-ngapain maksudnya di rumah aja sih harusnya bisa lebih irit ya. Maksudnya ya jajan-jajan ketakar lah ya. Tapi kalau yang pulang kampung kemudian harus pasti banyak hal-hal tak terduga kalau di kampung atau melaksanakan liburan tuh banyak hal-hal yang tak terduga. Nah, ini gimana menyikapinya? Sementara kan kalau kita taruh lah ya gajian bulan April itu akan dibayarkan di akhir Maret barengan sama THR. Jadi 15-16 April masuk, ya masih ada setengah bulan lagi sebenarnya untuk lanjut gitu. Nah, ini gimana penataan uang dari duit kita yang masuk? Kita ini case-nya dari
orang-orang pekerja ya yang Iya, dapat gaji iya, ya iya, Sobat iya, Cuan. iya. Ini gimana nih Mas Ai? Ya, jadi sebenarnya kan Ramadan dan Lebaran ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Iyalah. Mungkin udah puluhan tahun, ratusan tahun ada gitu. Jadi Mhm. harusnya lu udah bisa bikin perencanaan yang baik gitu ya, Mhm. yang mateng gitu. Mhm. Karena tiap tahun pasti ada Ramadan dan Betul, Lebaran ini, betul. tinggal lu alokasikan aja pos-posnya. Misalkan Mhm. ada pos buat istilahnya Ramadan gitu ya, Mhm. kebutuhan Ramadan buat buka, buat sahur. Ada pos buat nanti bayar zakat gitu Mhm. ya, ada pos buat mudik, ada pos misalkan buat setelah Lebaran. Kita kan Mhm. pasti gajian juga masih lama tuh 2 minggu lagi kan. Ya. Jadi memang harus dibagi sih, dilakukan perencanaan yang baik. Mhm. Kapan dilakukan itu? Harusnya jauh-jauh hari sebelum Ramadan Jadi gitu. nggak bergantung sama duit yang kita terima Iya, di gajian betul, ini dan juga betul, THR ini berarti ya Mas Ai ya? betul. Karena kan sebenarnya kalau lu punya perencanaan keuangan yang baik, setiap bulan itu lu mengalokasikan uangnya untuk misalkan cash flow lu, Mhm. Mhm. untuk investasi lu, untuk dana darurat lu dan Mhm. segala macam. Jadi ketika ada momen yang memang harus mengeluarkan uang lebih, jadi lu udah ada posnya gitu. Jadi bisa lu Mhm. ambil misalkan dari cash flow lu, kalau misalkan cash flow udah dipersiapkan dengan baik gitu ya, atau bisa diambil dari budget liburan misalkan, kan Mhm. sama aja kan, mudik itu kan sama aja kayak liburan gitu kan. Mhm. Mhm. Jadi lo bisa gunakan budget liburan lo gitu ya, atau bisa dipangkas juga dari budget apa, entertain atau lifestyle lo, itu kan Mhm. setiap bulan pasti kan ada setiap orang itu kan. Jadi kalau misalkan lebaran atau Ramadan itu kan biasanya, Mhm. apa, entertain-nya kan mungkin agak berkurang Iya, gitu, iya, yang iya, tadinya iya. biasanya nge-mall terus, kalau Ramadan kan mungkin jarang-jarang gitu ya, Mhm. Mhm. paling bukber aja Mhm. gitu kan. Mhm. Jadi itu kan bisa dialokasikan buat kebutuhan yang lain. Jadi Mhm. memang Mhm. perencanaan keuangannya harus dibuat gitu ya, pos-posnya harus dialokasikan. Jadi ketika ada uangnya lu tinggal, taruh aja gitu kan, berapa berapa berapa. Nah, porsi-porsinya itu Kalau yang ada disesuaikan. posnya aman nih, kalau yang nggak pernah Mhm. budgeting nih ribet Nah, nih. biasanya yang kacau itu memang yang nggak pernah budgeting. Jadi karena Mhm. dia nggak melakukan, budgeting itu, akhirnya dia asal aja, pokoknya apa aja dia beli sesuai dengan Mhm. keinginan dia. Kemana pergi pokoknya dia habiskan aja uang. Makanya. Jadi akhirnya Tapi bisa nggak sih kayak gini mhm, Mas Ai, gue patokannya THR aja deh. Ya mhm, udah kalau misalnya THR habis ya udah itu kayak alert tuh sinyal gitu. iya, Tapi emang ketika gua akan melaksanakan liburan mhm, Lebaran, Idul Fitri, mhm. silaturahmi segala macam, ya gue pakai THR aja biar nanti setelah Lebaran ya keuangan gue masih baik-baik aja gitu aman. Kalau Sebenarnya boleh patokannya kayak gitu. iya, boleh-boleh aja boleh-boleh aja. Jadi misalkan let's say sepanjang tahun sebelum Ramadan tuh uangnya udah kepakai, udah pas lah Mhm. gitu ya. Nah, di Ramadan tuh kan biasa dapat THR. Nah, Mhm. THR itu mungkin bisa lu alokasikan untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran gitu. Mhm. Jadi gaji lu tetap buat operasional seperti biasa aja gitu kan. Nah, dari THR itulah nanti bisa lu bagi-bagi, misalkan buat lu mudik, buat Mhm. bayar zakat, buat misalkan bikin ketupat, atau Mhm. buat beli Mhm. kue lebaran, buat bagi-bagi angpau dan lain sebagainya. Nah, patokannya itu memang lebih mudah. Jadi misalkan let's say lu nggak boleh budgetnya melebihi budget THR lu gitu untuk Mhm. Ramadan dan Lebaran lu. Kalau misalkan bisa gitu ya, apalagi berkurang dari THR itu lebih bagus. Nah Mhm. kalau ternyata berlebih, nah itu yang bahaya tuh. Berarti kan ada pos lain yang mungkin terpakai. Mhm. Karena kan budget THR itu kan sebenarnya 1 bulan gaji lumayan 1 ya, bulan gaji, benar. lumayan gitu. Walaupun Mhm. tergantung gajinya masing-masing orang Mhm. ya gitu ya. Kalaupun misalkan eee kepepet banget gitu ya, ya bisa Mhm. diambil dari gaji gitu ya. Tapi kalau bisa Mhm. sih sampai dengan perencanaannya sampai dengan gajian bulan berikutnya gitu. Jangan Mhm. berhenti di saat lebaran gitu. Iya memang benar sih Mhm. kalau misalnya udah hampir sampai Lebaran ya. Tapi kalau memang yang nggak pernah budgeting akhirnya pusatnya adalah THR ya Mhm. mau nggak mau ya. Nah Mhm, sekarang kita betul. lebih ke dinamika mudik nih Mas Iya. Aini. Mudik ini kan juga variasinya dan variabelnya banyak nih Mhm, kan. betul. Ada transport, mau transportasi darat, laut, udara, Iya. pasti ada inflasi, ada Mhm, kenaikan. Terus mhm. kemudian di daerah atau di kampung halaman biasanya udah tuh Iya. kayak ya semua dilakukan untuk menyenangkan banyak Mhm, orang gitu ya. Nah betul. ini seperti apa sih caranya untuk kita bisa punya perhitungan detail nih, apalagi kalau Mhm. kita mau pakai uangnya untuk mudik, Iya. tapi nanti pas balik gitu ya masih ada duitnya nih, bukan Mhm, yang mhm, bener-bener habis mhm. kosong blong gitu. Iya, iya. Sebenarnya kalau untuk mudik itu sepengalaman gue ya, itu budget yang paling gede itu transportasi memang. Mhm. Budget Mau transportasi. darat, laut, udara Mau ya? darat, laut, udara. Kenapa? Transportasi Karena ya? biayanya biasanya naik gitu kan. Untuk transportasi umum pasti naik. Mhm. Bawa kendaraan pribadi pun pasti luar biasa Mhm. budgetnya. Karena Mhm. kan belum Mhm. macet, bensin, tolnya Bener. juga naik lagi kan, Mhm. bensinnya juga Mhm. naik kan segala Mhm. macam. Mhm. Di mana-mana macet itu pasti Mhm. ini. Makanya kalau kita mau mudik Lebaran, nah tips dari gue tuh adalah kita putuskan dari jauh-jauh hari. Mmm. Kenapa?
supaya kita kalau misalkan kita pakai transportasi umum, kita bisa dapat tiket yang lebih murah. Biasanya kan 3 bulan sebelum Ramadan tuh udah dijual tuh Ya, tiket ya, buat ya. Lebaran tuh. Kalau kita beli dari jauh-jauh hari, biasanya harganya masih jauh lebih murah dibanding At least sama dekat. lah ya sama At least hari-hari sama biasa dengan gitu hari ya. biasa. Nah, yang jadi PR adalah orang Indonesia kebanyakan sukanya dadakan gitu. Kayak tahu bulat gitu ya. Gue gak ngerti deh kalau Iya. mudik kok dadakan ya. Gue suka kayak, atau mungkin mudiknya dekat kali ya, Mungkin, Bogor gitu. bisa Kalau di juga. Jakarta ya cuman ke Bogor atau ke Bandung, jadi bisa spontan kali ya Mas Ai ya. Iya. Atau mungkin juga orang Indonesia tuh kayak gue tipikal gue juga kadang-kadang Lu sukanya spontan juga ya. spontan gue. Kenapa? Karena kayak kalau jauh-jauh hari tuh kayak masih ragu, ntar takutnya ada apa, gimana gitu. Kalau udah deket-deket, oh kayaknya nggak ada apa-apa nih, baru deh gue mudik. Tapi embasnya adalah yaitu budget transportasi meledak gitu kan. Kalau udah Nah, deket-deket di tengah ini. kespontanan itu yang lo lakukan apa Mas Ai? Misalnya kalau pulang kampung, besok yuk pulang kampung gitu ya. Itu tuh gimana tuh Ya, caranya lo kalau udah mengatasi kayak gitu? kita harus cari alternatif yang paling affordable ya, paling affordable gitu ya. Kita nggak bisa maksakan juga. Nah, kalau misalkan ternyata budgetnya juga terlalu jauh gitu ya, kurangnya atau minusnya, ya lu harus pikir 2 kali sih gitu. Karena nggak mungkin kan lu istilahnya mengambil dana darurat atau investasi lu untuk itu hanya untuk mudik gitu ya. Takutnya kan ya sayang aja gitu. Udah pupuk bertahun-tahun masa untuk mudik habis gitu kan misalkan ya. Jadi boleh lu ambil tapi juga dikira-kira lah gitu. Kalau masih 20%, 30% masih oke lah. Kalau di atas itu mendingan nggak usah gitu. Jadi makanya idealnya harus dipersiapkan jauh-jauh hari untuk mudik ini. Karena biasanya mudik ini memakan biaya yang sangat besar gitu. Apalagi budget transportasi gitu ya. Apalagi kalau kita keluarganya banyak gitu. Istri, suami, anak kedua apa 3 gitu kan. Kalau naik pesawat berlima beli tiket, pulang pergi berapa kan udah berapa gitu kan. Apalagi dadakan. Wow. Dadakan, belum beli oleh-oleh buat orang-orang di kampung, belum kasih angpau buat saudara-saudara di kampung, belum buat biaya hidup di sana gitu kan. Jadi banyak banget memang yang harus dikeluarkan. Makanya idealnya adalah dipersiapkan jauh-jauh hari supaya kita bisa mendapatkan istilahnya budget yang terbaik gitu ya untuk mudik ini. Nah, kalau misalkan memang dadakan ya dicari yang paling affordable, tapi dilihat lagi kira-kira budget kita masuk nggak nih gitu ya. Kalaupun misalnya ada kelebihan masih bisa tercover nggak kira-kira dengan income yang lain gitu atau mungkin dengan sumber yang lain. Kalau misalkan ternyata nggak tercover ya mendingan dibatalin. Gue pernah seperti itu, soal pengen dadakan ternyata wow nggak bisa. Hitung-hitung, nggak make sense gila nih banget. gitu. Iya, budget ini bisa 3 kali lipat kalau makin mendekati harga tiketnya tuh ya. Makin mendekati Lebaran kan, oke ya nggak mungkin deh terlalu maksain. Gue takutnya nanti malah yang lain setelah Lebaran malah kacau gitu ya. Jangan habis Lebaran nggak bisa makan kan parah juga gitu ya. Nggak ada aman-amannya sama sekali loh. Mendingan ya udah ditahan dulu. Atau mungkin alternatif berikutnya ya setelah Lebaran gitu kan. Jadi mudiknya setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Jadi ditunda gitu. Ya lu ambil cuti lah atau apa setelah orang-orang pada masuk baru lu mudik. Mungkin ya supaya harganya juga udah mulai turun misalkan. Itu juga jadi alternatif juga. Jadi memang kita harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi. Tapi kayaknya tren mudik abis Lebaran tuh udah mulai terjadi ya kalau di Jakarta banyak. Ya sekarang. Bahkan ya. Orang tertentu biasanya tuh momen Lebaran tuh dipilih untuk masuk supaya dapat uang lembur. Biasanya kan suka ada yang kayak gitu kan di kantor-kantor kan. Wah, udah deh biar aja gue Lebaran masuk, tapi gue dapat uang lembur nanti Lebaran baru gue pulang gitu. Jadi dapat uang ekstra gitu kan. Ada juga yang seperti itu dan di sini pun di kantor gue juga ada tuh beberapa yang suka kayak gitu tuh. Apa deh gue volunteer masuk buat Lebaran dapat uang pengganti atau uang lembur gitu ya. Nanti ketika orang pada masuk baru dia mudik gitu ya. Memang ada seperti itu. Tapi memang ada orang-orang yang fanatik gitu ya. Ya beda dong feel-nya ketika Lebaran dengan nggak Lebaran. Perantau sih itu gitu. Biasanya ya. Biasanya kayak gitu. Karena atmosfernya pasti beda kan. Biasanya kalau di hari Lebaran itu kan orang ramai gitu kan, saling berkunjung, ketemu saudara-saudara atau teman-teman lama gitu kan. Ya biasanya atmosfernya lebih hangat, lebih enak, lebih rame gitu ya dibanding yang kalau nggak Lebaran kan biasanya lebih cenderung ya flat aja, sepi gitu. Paling keluarga inti. Hal yang harus kita hati-hati banget nih ya soal karena kan sekarang gampang banget ya pinjem uang ya, Mas Ai ya. Pinjol pay later tuh kan gampang ya. Gampang banget. Tapi sebenarnya ini di dalam situasional yang memang spending lo lagi banyak tuh
jadi kayak beresiko gitu loh, jadi kayak Betul, bumerang sendiri. Nah betul. ini gimana sih menghindari tawaran giur apa yang menggiurkan dari Mhm, pinjol dan mhm, pay letter ya mhm. di tengah kondisi yang memang lo lagi butuh nih, apalagi Iya, mudik, iya, lo harus iya. bawa uang juga, lo harus maintain keluarga Mhm, kan karena mungkin mhm, setahun lo udah nggak pulang gitu ya. Nah, mhm, ini kayak gimana mhm. nih Mas Ai? Ya itu, kuncinya yang pertama lu lakukan budgeting ya. Budgeting, kira-kira berapa biaya yang lu butuhkan untuk, Mhm, kebutuhan Ramadan, Lebaran gitu ya. Yang kedua, lu harus cari sumber income-nya gitu ya, mhm, dari mana? Apa dari gaji, dari THR, apa dari investasi, mhm, atau dari usaha sampingan segala macam ya. Yang ketiga, lu harus bisa mengontrol. mhm, Jadi ketika memang over budget dan over budgetnya parah, lu harus stop gitu. Berarti ini nggak mungkin, nggak make sense. Lu harus alihkan lagi alternatif lain, apakah mmm, mudik tadi setelah Lebaran mmm, dan mhm, sebagainya. Jadi, ini yang ketiga ini yang paling penting menurut gua, kontrol diri. Kadang-kadang momen, lebaran ini dijadikan excuse buat orang-orang, "Ah, nggak apa-apa deh, agak berlebihan mmm, dulu, mhm mhm mhm, pengeluarannya. Ah, nggak apa-apa deh pinjem dulu, nanti juga mmm. bisa kebayar kali dari gaji bulan berikutnya." Padahal itu sebuah mindset yang salah menurut gua. Ah, Karena setelah lebaran juga kan lu masih harus, ada budget yang lu alokasikan gitu mhm buat mhm operasional mhm hari-hari, mhm, buat makan segala macem, buat mungkin biaya sekolah anak dan mmm, lain sebagainya. Kalau nambah lagi beban lu dengan utang, pay later, pinjol dan segala macam, nutup nggak kira-kira dengan gaji lu? mhm. Jangan-jangan nggak nutup gitu. Makanya lu harus bener-bener melakukan perhitungan yang matang ya, jangan Kalau sampai sampai harus kepepet banget Mas emosi. Ai, terus tadi dengan kata-kata lo tadi, "Entar gue tutup deh langsung deh pas gaji berikutnya," gitu. Ini karena Mmm. kepepet banget gini, menurut Kalau lo gimana? kepepet sih ya paling kalau misalkan ini, ada Contoh-contoh kepepet ya? dana darurat ambil aja dana darurat jangan Oke, pinjol. jadi nggak harus Kalau langsung pinjem paylater iya, atau nggak harus pinjol ya? langsung pinjaman. Mhm, Kalau nggak ada darurat ya ambil dari investasi mmm, dulu gitu, itu kan yang uang kita kan. mhm, Kalau bisa ya ambil aja dari situ dulu. Kalau emang nggak mungkin banget, ya udah nggak apa-apa pinjaman, tapi dengan catatan masih masuk pembayaran cicilannya. Jangan sampai juga lu nekat gitu. mhm Let's mhm, say misalkan gaji lu 10 juta gitu ya, operasional lu per bulan tuh sebenarnya udah 9 juta gitu, berarti kan cuma sisa 1 juta. Lu ambil mhm. pinjaman cicilan 3 juta, itu sama aja lu bunuh diri. Iya Nutup sih, 2 jutanya dari mana gitu kan. Jadi memang harus ada hitung-hitungan aduh yang PR banget. realistis Iya iya juga iya gitu. iya iya Jangan iya. sampai lu cuman modal nekat aja gitu. Mhm mhm. Itu sih. Jadi sebenarnya kita tuh bisa tetap enjoy gitu Mhm, ya, mhm, liburan, mhm. enjoy pulang kampung, enjoy silaturahmi, tapi kita masih tetap juga tenang gitu karena setelah Iya, itu betul. budget atau uang habis lebarannya tuh nggak yang habis gitu ya. Mhm, Berarti kita masih mhm. punya pegangan gitu ya. Iya, betul. Memang ya kelihatannya, repot banget sih pakai dihitung-hitung gitu kan. Mhm. Biasanya orang-orang kan gitu, "Ah, pakai Iya, repot banget pakai kan dihitung-hitung, ada padahal THR jalan biasanya aja." gitu Iya, soalnya. gitu. Ya enggak, itu penting juga. Mendingan lu repot di awal Mhm, daripada lu pusing di akhir gitu kan. Nah, itu lebih mhm, parah mhm, lagi kalau pusing mhm, di akhir itu, mhm, ya udah, siapa yang mau bantuin lu gitu kan, belum tentu orang mhm, lain mau bantu gitu kan, pasti bener, kan lu harus diri lu sendiri. Nah, itu yang mindset yang memang harus ditanamkan ya buat mhm. semua orang. Setuju sih gue apa yang disampaikan Mas Ai ya, karena Mhm, memang, hidupnya nggak berhenti setelah lebaran ya, masih terus mhm, berlanjut, kemudian betul. kamu masih juga harus berangkat ke kantor, masih harus ada transport, masih harus ada biaya ini itu, yang Mhm, mesti harus ditanggung sampai dengan ketemu gajian lagi gitu ya, mhm. atau misalnya kamu memang udah, "Oh enggak kok gue side hustle gue banyak, gue ada Iya. gaji mingguan gitu atau Mhm, gaji harian," ya alhamdulillah ya kalau mhm, itu sampai mhm. terjadi. Tapi kalau enggak dan memang harus, apa ya, harus memang dihitung dengan detail ya minimalisir tadi jor-joran Mhm, itu, supaya nanti habis lebaran juga masih enak gitu jalaninnya ya, uangnya masih betul. ada ya. Mas Sai Mhm. thank you, terima kasih Thank you banget. Mama Ria. Dan terima kasih Mhm. banget ya Sobat Juan udah dengerin Julid Jurus Lebih Irit hari ini. Jangan lupa dengerin Cuap-Cuap Ramadan yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, Senin sampai dengan Jumat di CNBC Indonesia TV. Kemudian juga kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, like, share, dan juga komen ya. Terima kasih Maria dan juga Mas Ai pamit. Assalamualaikum Sobat Cuan, terima kasih.